Yah, MSI lagi. VGA-nya sih kelihatan kenceng ya, pakai 4060 plus CPU-nya 13620H. Tapi kira-kira performanya bakal sesuai ekspektasi nggak ya? Ini adalah MSI Katana B13 VK, laptop pertama di Indonesia yang datang dengan berbagai upgrade yang masif banget. Mulai dari CPU-nya yang kini udah pakai Raptor Lake atau 13 Gen, tepatnya Intel Core i7 13620H dengan konfigurasi 10 core dan 16 thread yang klaimnya bawa peningkatan single thread sampai 11%-an dibanding generasi sebelumnya. Udah penasaran ya sama performanya? Santai dulu, kita ke yang lain dulu. Nggak cuma CPU-nya, GPU-nya juga pakai yang terbaru, Nvidia GeForce RTX 4000 series, tepatnya RTX 4060. Akhirnya kita dapat produk review yang nggak nanggung kayak kemarin. GPU-nya ini punya listed TGP sampai 105 watt dengan boost graphic clock up to 2205 MHz. Nah, itu dari sisi spesifikasi utama ya. Sementara dari style laptopnya pun kami rasa ini tuh udah bawa pembaruan yang cukup oke. Jujur gue suka sih sama style desain yang sekarang yang kayak gini, lebih fresh dan modern gitu. Apalagi keyboardnya juga udah dirancang dengan lebih stylish, dengan gemerlap RGB yang ngehiasin dari ujung ke ujung keyboardnya. Pokoknya no complain dari desain. Lebih better lah dibanding MSI GF63 yang pernah kita review sebelumnya. Hal lain yang kami suka di laptop ini adalah ternyata MSI perhatiin detail-detail kecil kayak yang ada di sini, termasuk lubang exhaust yang letaknya ada di bawah bagian layar untuk keluarin hawa panas biar proses transfer panas makin optimal di laptop ini. Dan surprisingly, build quality-nya nih kokoh banget dengan kombinasi material plastik dan metal yang terasa padat dan solid. Dan harusnya sih untuk engselnya bakal lebih awet untuk jangka panjang ya. Tapi dengan bodi yang kayak gini, otomatis bobotnya nih agak lumayan berat, di sekitar 2,25 kg. Oke, kita pindah ke bagian keyboard yang feel penggunaannya cukup nyaman dan clicky serta terasa solid dengan travel key yang menurut kami terasa pas, nggak terlalu lebar tapi nggak terlalu sempit juga, pas intinya. Ada juga hiasan RGB 4 zone yang bikin tampilan laptop ini terlihat makin estetik lagi. Touchpadnya nggak lebar-lebar amat tapi terasa cukup nyaman, khususnya untuk orang-orang yang punya jari gede kayak gua. Ke bagian layar, panelnya ini pakai IPS level dengan refresh rate 144 Hz. Yang tadinya kita mikir kalau layarnya nih punya tingkatan color gamut cukup luas, di 100% sRGB lah minimal. Karena gambar yang dihasilin menurut kami punya tone warna yang cukup vivid dan natural, kayak nggak meleset jauh gitu dari pewarnaannya. Dan kita lihatnya juga jadi nyaman. Ternyata pas dicek pakai Spider, color gambutnya cuma mentok di 70% sRGB. Ya kalau mau lebih proper sih, saran kita siapin budget lebih buat beli monitor eksternal dengan color gambut yang lebih luas untuk bisa penuhin kebutuhan kalian, khususnya para content creator. Laptop ini punya I/O port yang cukup banyak ya. Di sisi kiri ada satu USB Type A 3.2 Gen 1 dan satu USB Type A 2.0. Aduh, laptop mahal tapi masih pakai USB 2. Gimana ya? Sementara di sisi kanan ada satu LAN port, HDMI, dan satu USB Type-C yang sayangnya belum Thunderbolt 4. Dan ada juga satu USB Type-A dan terakhir ada satu combo audio jack. Laptop ini juga udah pakai sistem konektivitas kekinian Wi-Fi 6 AX201 yang seharusnya udah bisa menuhin kebutuhan game-game FPS kekinian kayak Valorant contohnya. Untuk storage-nya nggak tanggung-tanggung, MSI kasih laptop ini dengan storage SSD NVMe Gen 4 1 TB yang ya walaupun speednya belum sesuai ekspektasi kita, cuma di kisaran 3000 sampai 3600an Mbps untuk read dan write-nya. Meskipun begitu, menurut kami untuk penggunaan harian kayak gaming, produktivitas itu no problem kok, masih smooth-smooth aja. Sementara untuk RAM, laptopnya itu udah dibekali RAM 16GB DDR5 4800 MHz. Jadi udah cukup nyaman lah untuk kegiatan multitasking harian produktivitas. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu performa. Pakai CPU 13 Gen H series yang rasanya nggak lengkap kalau kita nggak coba CPU-nya untuk penggunaan load super berat. Salah satunya adalah pakai Cinebench R23 yang kita looping 10 kali. Terlihat skornya nih justru ada di bawah ekspektasi kita sih. Cuma selevel sama Intel Core i5 12500H.
Entah ya, apakah emang si Windows-nya yang masih proses adaptasi sama performa 13 Gen, jadi belum optimal gitu kan, atau beneran segitu doang performa si i7 13620H ini. Mungkin kalian yang punya pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan untuk deviasi performanya kelihatan masih oke kok, dengan suhu maksimal yang cuma nyentuh 96 derajat Celcius. Dengan CPU package power tertinggi ada di kisaran 75 watt doang. Untuk sistem pendinginannya sendiri terlihat cukup proper ya, pakai teknologi Cooler Boost 5 dengan 2 fan dan 6 heat pipe. Dan karena udah pakai RTX 4000, tepatnya RTX 4060, kita pun coba maksimalin laptop ini untuk penggunaan game AAA. Contohnya di Hogwarts Legacy. Ini laptop udah sanggup dimainin di settingan Ultra 1080p dengan experience yang cukup stabil. Di game ini juga kita coba dengan dua skenario pengujian. Yang pertama frame generation on dan off. Pertama kita uji dengan settingan rata kanan dengan kondisi frame generation off. FPS yang didapetin itu cuma ada di kisaran 90-an FPS. Sementara saat frame generationnya diaktifkan, FPS-nya tuh bisa naik sampai 130-an FPS. Gokil sih, ini peningkatannya signifikan banget. Dan untuk yang belum tahu, teknologi frame generation ini adalah sebuah fitur yang bisa meminimalisir terjadinya bottleneck dari CPU di sebuah laptop, yang nantinya tujuan utamanya tuh bakal kasih peningkatan FPS yang cukup signifikan di laptop tersebut. Sementara untuk game lain kayak Cyberpunk 2077 dan F1 2022 udah cukup stabil dimainin di rata kanan di laptop satu ini. Dan satu lagi yang bikin kita agak kaget itu saat kita main game Valorant, yang notabene adalah game dengan load CPU bond yang cukup tinggi. Normalnya kan kalau emang setara gitu kan di benchmark sintetik sama i5 12500H, FPS yang didapetin tuh ada di kisaran 300 lah ya mentoknya. Ternyata laptop ini sanggup dapetin FPS average sampai 500-an FPS. Pokoknya experience gamingnya nih mantep banget untuk game-game kompetitif kayak Valorant maupun CSGO. Kita pun coba tes laptop ini di skenario content creation pastinya ya, walaupun layarnya buat para content creator terasa agak kurang ya menurut kita. Pertama kita coba laptop ini untuk render 3D di Blender dengan skenario BMW 27. Hasilnya ternyata kenceng banget sumpah. GPU performa ini selevel sama RTX 3070 Ti laptop. Cuma 15 detikan doang rendering time-nya. Padahal cuma 4060, harganya juga di bawah 3070 gitu loh. Pokoknya kita respect sih di sini sama si RTX 4060 yang ada di laptop ini. Beneran kenceng. Urusan baterainya, laptop ini cuma dibekali baterai 53,5 Wh yang saat diuji pakai skenario video playback 1080p, laptop ini cuma mampu bertahan sampai 3 jam doang. Ya menurut kita wajar sih, toh potensi laptop gaming kayak gini bakal lebih maksimal performanya saat dicolok charger kan. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Di sini kita kasih POV hal positif dulu ya. Satu kata untuk laptop ini yaitu beneran worth it. Kenapa? Pertama, build quality di laptop ini tuh terasa solid dan kokoh banget. Kayak bukan di level 24 jutaan gitu. Gue tuh kayak sempat mikir gitu, ini laptop 30 juta atau 24 juta gitu kan. Kedua, performa CPU dan GPU-nya gua rasa udah optimize banget untuk penggunaan gaming ataupun harian, kayak editing ataupun rendering. Walaupun ya di pengujian benchmark sintetik performanya tuh belum keep up banget gitu. Tapi kan balik lagi ya, yang dibutuhin orang adalah laptop yang nyaman untuk penggunaan harian, bukan cuma sekedar nilai dari benchmark sintetik. Kayak gaming misalkan, feel-nya ini super nyaman, smooth, stabil, dan minim banget lag berkat sistem pendingin yang kerasa udah proper banget. GPU-nya pun luar biasa kenceng, walaupun kalau dilihat dari spesifikasi sedikit di-cut dari TGP standar RTX 4060 laptop. Dan kalau dari data yang kita punya, performa laptop ini tuh ternyata bisa bersaing sama laptop yang udah pakai RTX 3070 Ti dengan harga yang jauh-jauh lebih mahal, di sekitar 30-35 jutaan. Dan laptop ini dijual dengan harga 24,5 jutaan aja di Tokopedia ya, terakhir gue lihat. Bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Kalau kalian dapat cashback sih harusnya lebih murah ya. Di luar itu menurut kami ada beberapa hal yang mesti jadi concern kalian saat mau beli laptop ini. Paling utama adalah layarnya yang menurut kami kualitasnya terasa kurang. Walaupun ya satu sisi kita ngerti sih kalau itu dilakuin demi mangkas budget produksi di laptop satu ini. Tapi balik lagi ya, itu kan subjektif ya. Kalau kalian nggak ada problem soal layarnya yang cuma 70% sRGB, harusnya sih nggak ada masalah ya. Dan laptopnya itu udah cukup worth it untuk dibeli. Tapi kalau kalian ada pendapat yang kontra sama opini kita, bisalah kita diskusi di kolom komentar nanti ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu review MSI Katana 15B13 Vika kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemchannel.com agar kalian dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gua Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.